Halo NMA member, welcome to NMA TV. Nah, kali ini Om Fals lagi ada di sebuah tempat. Logonya mungkin kalian lihat Mazda. Nah, di sini itu lagi mau memperkenalkan sebuah sedan baru, yaitu Mazda 2 sedan. Yang sebenarnya di Indonesia itu sudah ada yang versi hatchback aja. Nah, sekarang versi sedan. Apa bedanya dengan yang versi hatchback? Ayo kita lihat. Oke, NMA member. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat, nih depannya persis banget kan sama yang model hatchback. Udah modern, terus grillnya juga udah tampil dengan warna hitam dan modelnya kayak untuk memberikan banyak pasokan udara ke bagian mesin. Nah, terus di bagian lampu juga udah dibekali dengan teknologi LED. Terus ada auto high beam dan juga proyektor ya. Nah, lantas apa sih bedanya dengan yang baru ini, versi sedan dengan yang versi hatchback? Tapi sebelum Om Fals bahas perbedaan yang besarnya, kita akan lihat dulu di bagian dalam ada apa aja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Ups, tunggu. Om Fals lupa ngasih tahu NMA member soal mesinnya. Buka dulu ya. Nah, kalau bicara mesinnya tidak berubah tentunya dengan yang versi hatchback. Masih dibekali mesin Skyactiv J 1500. Tenaganya 111 PS dan torsinya 140 Nm. Cukup lah buat mobil city car. Nah, sekarang baru deh Om Fals bakal bahas bagian interiornya. Oke. Sekarang Om Fals ada di dalam. Kita akan bahas interiornya. Sebenarnya ini tidak beda jauh dengan Mazda 2 hatchback. Interiornya tetap sama, sudah ada layar TFT, sudah ada tombol untuk AC-nya juga diputar, model knob putar. Terus di bagian setir juga sudah lengkap dengan audio infotainment dan tombol lainnya, ada pedal shift juga. Jadi sebenarnya anak muda tuh seneng banget pasti, karena bisa ngerasain juga walaupun mobil matic, bisa ngerasain juga ala-ala bawa mobil manual. Terus kita bicara dulu soal aura dari mobil ini. Aura yang ditawarkannya sebenarnya lebih kayak bingung. Kalau Om Fals bilang agak sporty, tapi joknya yang ditawarkan tuh lebih elegan. Kenapa elegan? Warnanya ini agak unik ya, grey gitu. Terus dia ada two-tone, sebenarnya ada two-tone sih kalau Om Fals bilang, karena dia ada jahitan, bukan jahitan, lebih kayak bahan putih gitu di tengahnya, dan di bawahnya bahannya semi, bisa dikatakan lebih kayak sweat gitu deh. Jadi kayaknya mungkin yang ditawarkan Mazda adalah sisi elegan dari sebuah Mazda 2 sedan. Nah, terus nanti kita coba di belakang seperti apa leganya. Di depan itu dari mulai layar TFT, ini pusat untuk informasi segala macam dari mobil ini, baik itu dari infotainment, baik itu dari pengaturan settingan lampu, settingan active sense-nya, atau ada juga settingan AC, itu ditampilkan di layar TFT ini. Nah, terus untuk tombol AC tadi Om Fals bilang pakai knob putar, agak-agak modelnya model lama sih sebenarnya ya, cuma ya masih oke lah. Oke, di tengah sini ada control center yang mempermudah pengemudi maupun penumpang sebenarnya untuk melakukan pengubahan infotainment, dari mulai musik, ada home untuk kembali ke menu awal, ada navigasi, terus kemudian ada volume, dan semua terhubung di layar TFT ini.
Oke, Om Fals lupa. Di bagian dashboard itu sudah ada layar HUD. Jadi ketika dihidupkan tampilan RPM itu ada di bagian kaca lah, bisa dibilang pantulannya ke kaca. Jadi itu agak modern lah ya. Dan sebenarnya udah ada di Mazda 2 hatchback. Nah, bicara soal fitur yang ada di mobil ini, iActive Sense itu yang selalu di highlight oleh Mazda mengenai fitur safety-nya. Kenapa? Karena di dalamnya ada fitur blind spot monitoring. Jadi kalian bisa dikasih tanda oleh Mazda ketika ada mobil di belakang yang tidak terlihat. Terus ada juga fitur parking sensor. Jadi parking sensor itu akan menyala ketika ada mobil di belakang yang tidak terlihat, dan jaraknya juga akan diinformasikan apakah masih jauh atau sudah dekat. Nah, di Mazda 2 sedan juga sudah dibekali dengan key atau wireless charger. Tinggal naruh handphone, otomatis nyala dan otomatis terisi dayanya. Nah, driver oriented yang dihadirkan Mazda pada Mazda 2 sedan itu dari posisinya itu buat Om Fals tuh ini posisinya enak, cukup enak. Cuma balik lagi, kalau misalnya sisi elegan, iya dari auranya. Sisi sporty ada lah sedikit lah ya. Driver oriented dihadirkan di sini tujuannya agar pengemudi fokus terhadap jalanan, fokus terhadap kendaraannya. Jadi dan membuat mobil tuh lebih enak untuk dibawanya. Dan sudah dibekali dengan teknologi G-Factoring. G-Factoring ini ketika kita berbelok itu badan tidak terasa akan kebawa untuk lari-lari, tapi badan kita akan lebih terasa diem dengan posisi yang posisi stabil walaupun mobil saat berbelok. Nah, pada saat mobil berbelok itu lebih ke torsinya, bebannya semua dipindahkan oleh komputer. Ketika belok ke dalam, dia memindahkan posisinya ke bagian belakang dan bagian kiri. Kemudian pada saat sudah keluar dari belokan, beban itu akan otomatis dipindahkan ke bagian yang di luarnya. Kalau misalnya kita ke kiri ya, berarti yang bagian kanannya sudah mulai dilepaskan. Jadi badan Anda akan tetap stabil. Kemudian kita akan bahas di bagian belakang. Oke, kayak Om Fals bilang mau duduk di belakang, tapi takut. Takut kejedot tuh pas masuk. Diem aja. Sumpah ini sempit. Bagian depan nih posisi Om Fals duduk ya untuk nyetir. Ini posisi ideal Om Fals saat nyetir. Pas duduk di belakang, ya kakinya diem aja. Jadi penumpang yang sopan. Terus bagian atapnya agak cukup rendah juga ya dibandingkan Mazda 2 yang hatchback. Nah, cuma tentunya yang dijual bukan di sini, melainkan di bagian belakang, bagasinya. Nah, kita lihat bagasinya punya luas seperti apa. Nah, sebelumnya ini Om Fals agak unik juga nih, ternyata ada style karbon di bagian konsol tengahnya. Ini bisa dibilang buat naruh tempat minum, cup holder. Kita lihat bagasinya. Aduh, susah. Oke, jadi inilah bagian besar yang Om Fals katakan di awal video. Bagasi. Sebuah Mazda 2 sedan tentu ada bagasinya, beda dengan yang hatchback, tidak terlalu banyak bagasinya, ruang untuk penyimpanannya. Nah, untuk yang sedan ini, ya ini ruang bagasinya itu cukup gede. Kalian paling nggak bisa bawa 2 koper berukuran 25 liter
atau ya 4 juga bisa lah ya. Terus kemudian di bagian ini, bagian tengah ini ada tuas, itu buat menambah kapasitas penyimpanan. Dia bisa dilipat untuk jok belakang 40 dan 20. Nah, selain kapasitas yang besar untuk fungsional yang luar biasa menemani keseharian kamu, untuk kalian NMA member, kalian tentu bisa modifikasi bagian bagasi ini dengan custom box audio. Buat yang suka SQ mungkin bisa pakai satu sub yang gede yang cukup dan settingan SQ-nya oke. Dan buat yang suka SPL atau SQL, kalian bisa pakai 2 subwoofer atau enggak ya 4 subwoofer. Cuma tahu kan efeknya cantik, oke, suaranya luar biasa, dan ini tentu akan menjadi lebih berat. Oke, sekarang setelah bahas bagasinya, Om Fals akan ngasih tahu model ini, model Mazda 2 sedan, kira-kira kalau dimodifikasi cocoknya seperti apa. Bicara soal modifikasi yang Om Fals katakan tadi, Mazda 2 sedan buat Om Fals cocok banget nih kayaknya kita modifikasi. Tapi seperti apa? Kita bicara dari velg dulu deh, yang paling bikin mobil kalian tentunya akan lebih baik dan lebih bagus. Standarnya Mazda 2 sedan ini sudah dibekali dengan velg 16 inci. Om Fals rasa ini kalau diganti 17 atau 18 inci sudah cukup, dan untuk mengesankan mobil ini sangat cantik, sangat bagus. Bahkan mungkin yang doyan sporty bisa lebih sporty lagi gitu. Nah, kemudian untuk bagian fender atau suspensi, kayaknya cocok banget nih kalau misalkan suspensinya diturunin sekitar ya 2 atau 3 inci, atau bisa dikatakan sisa 2 jari. 2 jari Om Fals gede loh ya. Sisain 2 jari sama velgnya itu pasti akan lebih cakep. Terus di bagian belakang, nggak ke belakang banget tapi lebih ke bagian samping, ini tuh kalau buat Om Fals kayaknya cocok banget kalau misalkan kalian custom side skirt. Jadi bodi mobil tuh terlihat lebih gondrong dan lebih maco lah ya, lebih cantik lagi gitu. Nah, tinggal sesuai nih dari tampilan velg, terus side skirt, kemudian di bagian bumper. Karena di belakang sebenarnya sudah ada ducktail. Nah, ducktail ini mungkin kalau pakai warna yang lain, bisa warna hitam gitu atau di style karbon, mungkin lebih cakep. Terakhir, Om Fals mengatakan bahwa warna ini sebenarnya agak kurang. Tapi kalau misalnya buat anak muda yang suka warna-warna yang trendy, warna-warna yang ya oke lah zaman sekarang, bisa kalian nih ganti pakai warnanya Mazda CX-5 warna zircon. Beuh, itu cakep banget. Terus pakai velg mungkin hitam atau enggak velgnya lebih ke putih. Oke, itu dia informasi dari Om Fals, dari mulai desain, interior, bahkan ruang bagasi. Dan nggak lupa juga Om Fals kasih tahu ya modifikasinya sedikit menurut Om Fals lah ya. Kesimpulan soal harga. Masalah harga sayangnya belum dikasih tahu oleh Mazda saat ini. Tapi mungkin tidak jauh dengan harga Mazda 2 hatchback yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di website nma.co.id. Oke, NMA member, itu dia sekian informasi dari Om Fals di NMA TV. Pastikan kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. And see ya!